Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam ke Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada minggu malam hari ini, tanggal 24 Agustus 2025. Waktu berjalan terus, berarti minggu depan adalah minggu yang terakhir bulan Agustus. 31 Agustus minggu depan adalah waktu yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Agustus. Karena hari Seninnya sudah tanggal 1 September. Berarti selalu saya katakan makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Baik secara pribadi maupun secara universal. Pasti cepat atau lambat Yesus pasti datang. Karena janjinya dia akan datang kembali. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai bayi, tapi akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Dan yang kedua akan menjemput buat setiap anak-anak Tuhan, Bapak Ibu bersama saya, buat setiap orang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Itu mari pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita mau datang pada Tuhan Yesus. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar, menyembuhkan. Banyak orang sakit datang kepada Yesus. Semua yang sakit disembuhkan. Untuk itu pada malam hari ini kita serahkan semua problem kita, semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah ada jalan keluar, ada pertolongan. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini. Datang sekarang ada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia tunggulah lembut dan manislah. Dia hancurkan ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib bebaskan saya. Kenapa? Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Itulah Tuhan Yesus. Yang tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di setiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa. Amin, haleluya. Jalannya cuci hatimu bersih. Amin, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus tunggulah. Dia lembut dan rendah hati. Haleluya. Dia lepaskan semua ikatan dosamu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berjanji berikan hidup yang kekal. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 11
ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Amin, haleluya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena ku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk baca firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau punya masalah, punya pergumulan hidup, serahkan semua kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memberikan kelegaan, memberikan pertolongan. Ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tuhan berjanji akan memberikan ketenangan. Asal kita mau datang kepada Yesus, belajar kepada Yesus, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong, tapi belajar rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri rendah hati. Mari setiap kita datang kepada Yesus malam-malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Sebanyak pada Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan. Terbukti nyata kita membaca Injil Matius pasal 4, setiap orang datang kepada Tuhan, semua yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Ternyata firman Allah iya dan amin. Kata Tuhan, marilah kepadaku. Jadi setiap orang siapapun, Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pandang siapapun datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah apapun, pasti di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Mari kita mau baca ini Matius pasal 4 ayat 23-25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Di daerah ini Israel Utara, Galilea, ya. Di situ Tuhan mengajarkan apa di Galilea. Di sini saudara, kurang lebih Tuhan Yesus di daerah Nasar, Kapernaum itu satu lokasi, satu area saudara. Karena saya tahu, karena saya sudah pernah ke sana, ya. Udah 60 kali lebih saya ke Israel, jadi tahu persis saya di Israel. Jadi di sini saudara, banyak orang-orang sombong, keras kepala saudara, ya, keras hati. Makanya Tuhan selama di dunia ini paling lama di sini saudara. Ya, dia dari Galilea Kapernaum itu kurang lebih 3 tahun lebih
kurang lebih 3,5 tahun, kurang lebih 3 tahun lebih. Di sini banyak orang kaya, banyak orang miskin, semua sombong, keras hati. Maka Tuhan datang untuk memberikan kerajaan Allah supaya mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesombongannya, hidup di dalam kencongkaannya, pasti tidak ada yang selamat. Makanya Tuhan ajar kerajaan Allah dan kerajaan Allah dan menolong orang, banyak orang sakit disembuhkan. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Semuanya ini datang. Yerusalem jauh, saudara, ke sini. Tapi kalau Yordan dekat, ya, karena satu area itu, ya. Oleh karena itu mari kita juga datang malam hari ini kepada Tuhan Yesus. Siapapun yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu semua orang sakit disembuhkan, sama kuasa Tuhan dahsyat. Malam hari kita datang kepada Tuhan, serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Saya kasih ayat penutup. Ayat 40 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ya, saya mau baca ayat 40 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kuasa Tuhan tak terbatas. Tidak bisa dibatasi. Karena Tuhan punya kuasa segala-galanya. Dia adalah disebut maha kuasa. Maha dahsyat. Maha hebat. Maha kudus. Maha kasih. Maha segala-galanya. Dan janji Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal. Yaitu rencana damai sejahtera. Keselamatan buat setiap kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Percaya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang. Hadap Tuhan Yesus. Haleluya. Ya tunggulah lembut dan manis. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Haleluya. Yang terima genap, yang sesalkan dosa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, istirahat, berjaga dan berdoa, kata firman Tuhan, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian letih lesu dan beban berat. Semua Tuhan berikan ketenangan, kelegaan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah yakin, percaya Tuhan berikan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin, puji Tuhan.